Halo cuy, apa kabar? Akhirnya setelah lebih dari 2 tahun gue mencari modal, akhirnya hari ini datang juga. Hari dimana gue akan membangun PC pertama gue. Sumpah gue hari ini deg-degan banget, excited, seneng, tapi ngeri-ngeri sedep gitu sih. Karena ini adalah pengalaman pertama gue untuk bangun PC sendiri. Dan ini nyari modalnya nggak gampang cuy. Untuk bisa beli part-part PC ini nggak gampang. Jadi ini buat gue gimana ya, ngeri-ngeri sedap gue bilang kayak tadi. Soalnya ini bukan part-part yang murah. Dan gue bukan orang yang ahli di bidang komputer ya. Tapi setelah gue nonton video YouTube, gue lihat-lihat di forum, dan gue tanya teman-teman gue yang emang ngerti bangun komputer, bangun PC, gue akhirnya memberanikan diri untuk mencoba bangun PC gue sendiri. Seperti yang gue bilang tadi, ngeri-ngeri sedap, karena gue nggak tahu gue ini sukses apa enggak. Cuman gue akan mencoba bangun sendiri sih. Tadinya gue berniat untuk mencoba bangun PC dibantuin temen gue. Bukan dibantuin sih, lebih tepatnya dirakitin temen gue, si Bimo namanya. Cuman makin kesini gue mikir, kenapa gue gak nyoba bangun sendiri? Karena toh di online, di internet, terutama di YouTube, banyak tutorial-tutorial yang menurut gue cukup komprehensif dan cukup jelas untuk bagaimana cara membangun PC ya. Dari situ akhirnya gue merasa, ya udahlah, gue coba bangun sendiri dulu deh. Dan ternyata setelah gue lihat di YouTube juga nggak sesusah itu, walaupun tidak gampang tentunya ya, cuman yang pasti tidak sesusah itu. Nah, dari situlah gue merasa punya keyakinan untuk coba, walaupun pada kenyataannya nanti gue akan tetap nyontek sih. Oke, sebelum mulai ngerakit, gue pengen bilang bahwa video ini bukan video tutorial untuk ngebangun PC. Jadi tolong jangan jadikan video ini sebagai referensi buat kalian untuk bangun PC. Video ini hanya gua mencoba mendokumentasikan dan sharing pengalaman gua, experience gua ngebangun PC pertama gua. Jadi sekali lagi, please jangan jadikan video ini sebagai referensi kalian, karena gua bukanlah ahli komputer dan gua nggak mau terjadi apa-apa kepada PC kalian jika kalian mengikuti video ini. Oke? Dan sebelum gue mulai merakit pun, gue akan mencoba menjelaskan part-part apa aja yang gue pakai di PC gue. Yang pertama dari motherboardnya. Motherboardnya gue pakai Asus TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi. Kenapa gue pakai motherboard ini? Karena motherboard ini adalah motherboard untuk AMD Ryzen. Karena gue juga memakai prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 9 3900X. Kenapa gue pilih prosesor ini, bukan Intel? Karena harganya lebih murah dan bang for bucks untuk harga dan performance-nya. Dan teman-teman gue bilang juga, udahlah pakai Ryzen aja lah, tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan tahunnya Ryzen. Jadi sangatlah bijak untuk milih Ryzen untuk bikin PC untuk keperluan editing dan gaming. Karena PC ini juga gue pakai untuk nantinya buat editing dan gaming pastinya. Lalu beralih ke power supply. Untuk power supply gue pakai Corsair RM750. Ini juga cukup gede wattnya, tapi gue baca di forum bahwa kalau lo membangun PC at least per room sekitar 100 watt. Jaga-jaga kalau mungkin salah satu part lo overconsumption. Jadi spare at least 100 watt. Jadi gue pakai ini udah certified 80 plus yang gold, jadi pastinya lebih stabil dan juga tidak berisik. Lalu kita beralih ke graphic card. Untuk graphic card gue pakai dari MSI GeForce RTX 2080 Super. Tadinya gue mau pakai yang 2070 Super karena ya pasti harganya lebih murah daripada yang ini. Tapi di musim-musim pandemi gini, ternyata untuk mencari stok graphic card itu sangat susah kawan-kawan. Kemana-mana gue nyari di marketplace, di toko-toko online, semuanya habis. Bahkan toko-toko yang gede pun ya, kalian pasti tahu lah toko-toko gede itu apa, semuanya habis. Akhirnya setelah gue nyari kesana kemari, akhirnya ketemulah ini.
Walaupun harganya emang lebih mahal, cukup lebih mahal, tapi ya karena gue udah ngebet banget dan gue perlu banget untuk bangun PC ini, akhirnya gue hajar aja lah. Semoga berfaedah. Terus untuk ininya, coolingnya, untuk CPU cooling gue pakai Noctua NH-U12S. Tadinya gue mau pakai water cooling yang AIO. Lebih tepatnya gue mau coba pakai dari NZXT Kraken yang Z63 yang ada display digitalnya yang keren banget itu. Tapi lagi-lagi masa pandemi gini barangnya kosong, di mana-mana kosong. Dan akhirnya temen gue menyarankan udah pakai Noctua aja. Noctua zaman sekarang itu udah bagus karena dia nggak baru aja sih ya, dia udah ngeluarin Noctua yang Chromax Black. Chromax Black ini jadi semuanya hitam. Kalau dulu kan warnanya kayak warna-warna apa ya, coklat-coklat gimana gitu kan. Sedangkan dia udah ngeluarin yang Chromax Black ini jadi hitam dan cocok dengan tema PC gue. Ngomong-ngomong tema PC, tentu kita nggak akan lepas dari namanya casing. Casing yang gue pakai ini dari NZXT yang H510 Elite. Ini premium compact dan mid towernya di NZXT. Menurut gue pribadi saat ini kalau untuk ngomongin masalah penampilan estetika, ini adalah casing PC terbaik menurut gue pribadi ya. Karena bentuknya itu cakep banget sih menurut gue, sleek banget, clean. Walaupun nggak banyak sih, ada beberapa orang bilang bahwa case ini punya masalah di airflow-nya. Tapi banyak juga yang bilang nggak ada yang masalah juga sih dengan airflow-nya. Mungkin tiap orang punya pengalaman yang beda-beda aja. Karena gue mengejar estetika juga dan gue merasa yakin dengan airflow-nya ini, maka gue pilih ini. Karena ini gue bilang tadi, ini adalah casing PC tercakep menurut gue. Terus kemana ya? Oh ya, RAM. Untuk RAM gue pakai Corsair Vengeance yang DDR4 sebanyak 64 GB. Oke, gue tahu itu overkill banget. Apalagi itu kepentingan game ya. Untuk gaming orang bilang 16 GB udah cukup, sedangkan untuk video editing 30 GB juga udah cukup. Cuman gue gimana ya? Gue merasa kalau gue punya budget dan gue pengen gue beli, makanya akhirnya gue pakai 64 GB karena ya biar alasannya biar future proof aja lah. Suatu waktu mungkin gue punya kemampuan buat ngedit video 8K, insya Allah RAM-nya udah mumpuni. Ya itu alasannya sih, karena gue orangnya ini aja overconsumption. Sekarang untuk storage gue pakai NVMe dari Adata XPG 2 TB. Dan juga gue pakai lagi storage hard disk dari Seagate FireCuda yang 4 TB. Kenapa gue pakai NVMe dan gue pakai hard disk? Karena gue bilang tadi, PC ini untuk editing dan untuk gaming. Nantinya yang NVMe itu akan gue jadikan sebagai tempat untuk menyimpan game-game gue dan tentu buat menyimpan OS. Dan yang hard disk akan gue jadikan sebagai tempat untuk menyimpan untuk footage video gue. Oh ya, terakhir ini mungkin ini dia nih, fan dari NZXT yang AR-RGB 2, satu yang 140 mm, satu yang 120 mm. Kenapa gue pakai ini? Karena ini udah sama dengan fan bawaan dari NZXT H510 Elite ini. Jadi gue pakai ini biar seragam aja sih fannya. Terus sama, mungkin ini nih. Ini jarang orang pakai, kayaknya gue jarang lihat orang Indonesia pakai. At least di YouTube kayaknya gue jarang lihat juga ada orang pakai ini. Ini adalah Vantex Neon M5. Ini adalah digital RGB LED strip. Kenapa gue pakai ini? Karena menurut gue ini adalah LED strip yang beda dari LED strip yang lain. Kalian boleh cek deh. Coba cek aja Vantex M5 di YouTube. Kalian akan melihat bagaimana LED ini beda dengan LED yang lain. Menurut gue ini lebih cakep dan nggak norak kayak LED lain kali ya, menurut gue. Ya gitu aja sih kali ya part-partnya.
mungkin sekarang kita langsung aja mulai ke perakitannya, oke?
lihat post apa enggak. Post dong. Keyboard nyala. Wih, mantap. Wih. Gokil. Rekam kan? Rekam. Record. Anjing, bahagianya real banget nih. Udah ada sweat tears sama blood. Gila, darah keringet, nggak air mata nggak sih? Air Darah mata sama nggak? keringet ada di komputer ini. Gila, pengalaman pertama ngerakit PC sendiri, gokil, sumpah. Butuh waktu kira-kira 4 hari buat gua untuk ngerakit. Ini adalah pengalaman pertama, perdana, debut. Dan apa yang lo lihat tadi, gue udah bener nggak dibikin-bikin, itu adalah reaksi real gua. Akhirnya masuk ke BIOS juga. Oke, ini lihat kipasnya nyala ya. Kipas nyala itu, ini kipas cooling nyala. Ngomong ngefokus ini. Oh, udah. Nah. Kipas itu nyala tuh, kipas yang belakang nyala, ini kipas cooling nyala depan belakang. Ini kipas intake nyala. Terus bawah. RAM nyala semua, GPU nyala, semua lighting nyala. Oke, sekarang PC-nya udah ada di belakang gua. Udah di setup gua untuk main game dan edit video dan pokoknya berhubungan dengan PC akan di situ terus. Dan sebelum gue mengakhiri video ini, gue cuma pengen bilang bahwa gue senang banget karena gue sukses merakit PC-nya. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, PC ini adalah sesuatu yang berharga buat gue karena mengumpulkan part-partnya bukan hal yang mudah. Dan modalnya juga cukup gede, untuk ngumpulin modalnya juga cukup berat. Jadi gue senang banget akhirnya gue tercapai juga keinginan gue untuk punya PC dan bisa ngerakit sendiri. Gue sih cukup merekomendasikan buat kalian yang emang pengen ngerakit PC sendiri ya. Tapi tentu aja kalian harus melihat guideline-guideline yang benar dan baca selalu manual dari setiap part yang ada di PC kalian. Sekali lagi gue bilang, video ini bukan tutorial merakit PC. Ini cuman gue sharing aja, mendokumentasikan bagaimana gue merakit PC pertama gue. Jadi please jangan jadikan video ini sebagai referensi kalian. Masih banyak video lain di YouTube yang lebih komprehensif dan lebih jelas dan lebih mendalam tentang bagaimana merakit PC yang benar. Silakan dilihat aja di YouTube, juga udah banyak. Dan terakhir gue pengen bilang makasih buat siapapun yang nonton video ini sampai habis, karena video ini pasti akan jadi video yang lama banget. Sekiannya dari gue. Sampai bertemu di video berikutnya. Adios.